Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Mazmur pasal ke-90. Mazmur pasal ke-90. Kita Mazmur pasal ke-90. Kita akan membaca ayat yang ke-12 dan 13. Saudara-saudara, ini adalah doa dari Musa pada waktu dia tua sekali. Ini adalah suatu doa yang tidak sanggup paut dengan kebutuhan hari-hari. Ini adalah suatu doa yang saya sebut sebagai doa dari hidup, bukan doa demi kehidupan. Saudara-saudara, a prayer of life, a prayer for life, but not a prayer for living. Begitu banyak kita waktu sering berdoa di hadapan Tuhan, hanya mencari, meminta, menanti sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup sehari-hari. Itu prayer for living. Aku minta ini, aku perlu itu. Di dalam hidupku mengalami kesulitan-kesulitan ini. Itu sebab Tuhan berikan kepadaku. Apa yang ku minta adalah untuk mengisi hari-hariku di dalam dunia ini. Ini tidak. Ini bukan berdoa mengenai kebutuhan sehari-hari, tapi berdoa untuk bagaimana mengatur kembali hidup. Bagaimana untuk menyetir diri. Bagaimana untuk menilai diri. Mengintrospek diri. Dan bagaimana mempunyai estimasi terhadap diri sendiri. Yang hidup sehari-hari itu sebenarnya tidak lama lagi berhenti. Sebagai roda yang terus berrotasi. Sebagai mesin yang terus berjalan. Pada satu hari, entah engkau senang atau engkau tidak senang, roda itu berhenti, entah karena bensinnya habis, atau karena lahirnya aus, atau karena listrik tidak berjalan. Satu hari roda itu berhenti. Saudara-saudara, itu sebab kita tidak bisa mempertahankan waktu-waktu yang kita inginkan. Jikalau memang Tuhan sudah tetap bagi kita, kita harus berhenti. Saudara-saudara, itu sebab mari kita memikirkan, bukan saya masih hidup, tidak ada apa-apa. Apa yang saya perlukan sehari-hari. Yang saya minta, tapi saya minta Tuhan beri kekuatan kepada aku. Menangani hidupku dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ini perbedaan doa di dalam Mazmur 90. Dengan banyak doa yang lain yang kita selalu lontarkan. Atau kita lihat di dalam kitab suci. Boleh saya katakan di dalam Mazmur 90 ada 7 doa yang besar. Dan semua tidak menyangkut apa yang diperlukan hari-hari. Apa yang diperlukan hidup di dunia. Tetapi bagaimana menangani hidup itu sendiri. Makna hidup itu sendiri. Saudara-saudara, saya hari ini tidak menjelaskan Ibrani. Dan hari ini kita memikirkan sesuatu konsep mengenai waktu dan hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudara, siapakah yang menentukan kita dilahirkan di dalam dunia? Bukan orang tua kita. Bukan bapak, bukan ibu. Siapa yang menetapkan kita dilahirkan di dalam dunia ini? Bukan orang lain. Bukan teman kita, bukan istri, bukan suami, bukan keluarga, bukan family, bukan relasi kita. Siapa yang menentukan kita dilahirkan dan hidup di dalam dunia ini? Juga bukan kita sendiri. Kita sebelum dilahirkan tidak pernah mengetahui kita itu apa. Kita sebelum lahir belum pernah mungkin memilih kita mau dilahirkan atau tidak. Saudara-saudara. Tetapi mendadak. Di dalam pengertian kita yang sebelum sadar. Kita berada. Kita lahir. Kita ada di dunia ini. Lalu kita dibesarkan. Pelan-pelan kita mulai mengerti bahwa kita memiliki kesadaran. Kita mengerti bahwa kita berada. Dan waktu kita berada, kita dengan kesadaran. Kita mengetahui melalui pelajaran pengalaman. Ini yang disebut papa, ini yang disebut mama. Lalu kita disuruh oleh papa mama belajar, sekolah. Lalu bagaimana menjadi orang yang baik secara moral, secara etika. Saudara-saudara, kita menerima dari tradisi-tradisi bangsa, suku, sejarah, beban-beban, tradisi-tradisi, dan kristalisasi-kristalisasi dari pikiran dan kebijaksanaan umat manusia. Lalu kita mempelajari bahwa hidup ini hanya sementara saja. Saudara-saudara, Mazmur 90 ditulis oleh Musa 1000 tahun lebih dini daripada apa yang ditulis oleh Homer di dalam Gerika, yaitu Odyssey dan yang disebut Ulysses
dan Ilya. Saudara-saudara, 3.500 tahun yang lalu Musa menulis buku ini dan menulis pasal-pasal yang penting di dalam 5 buku di depan kitab suci dan Mazmur 90 sebagai doa pencetusan dia mewakili umat manusia. Saudara-saudara, Mazmur 90 ditulis lebih 1.000-2.000 tahun daripada Tupu, daripada Lipai, daripada Paiciwi, ketiga sastrawan yang terbesar di dalam dinasti Tang. Saudara-saudara, 2.000 tahun sebelum itu sudah ditulis akan hal ini. Ini ditulis lebih dulu daripada Upanishad, daripada orang India. Buku mengenai bijaksana, mengenai arti sedalamnya hidup dari manusia, Upanishad, ditulis jauh lebih belakangan daripada pasal ini. Jadi pasal yang kita pegang, ayat yang kita baca tadi merupakan salah satu dari pasal yang paling dini mengenai hidup manusia sendiri, mencari makna hidup manusia sendiri itu di hadapan Tuhan. Penulis daripada Mazmur 90 berkata, Tuhan, dari kekal sampai kekal, Engkau adalah Tuhanku. Sebelum bukit-bukit dan gunung dijadikan, sebelum dunia berada, Engkaulah Tuhanku. Pendahuluan daripada pasal ini membuktikan seorang yang mempunyai pengertian kesadaran vertikal yang sangat peka sekali. Ini penting sekali. Kita cuma sadar secara horizontal. Saben hari konsep kita, pikiran kita diganggu oleh orang-orang, barang-barang, segala sesuatu yang di sekitar kita secara horizontal. Dan sedikit sekali di dalam hidup kita mempunyai kesadaran langsung secara vertikal kepada Tuhan. Saudara-saudara, dari permulaan dia langsung berkata, Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Dari sebelum dunia diciptakan, bahkan dari kegagalan, Engkau tempat perdiamanku. Saudara-saudara, ini adalah merupakan satu kesadaran dan pencetusan yang hampir tidak ada pada orang lain. Musa berkata, bukan dunia ini rumahku, bukan dunia ini negaraku, tapi Tuhan tempat perlindunganku, Tuhan tempat perdiamanku. You are my dwelling place. Saudara-saudara, Tuhan adalah tempat perdiaman manusia. Ini pengertian yang luar biasa. Dia berbicara banyak, akhirnya dia berdoa di ayat ke-12. Ajarkan kami bagaimana menghitung waktu kami. Nah saudara-saudara, how to count my time, how to count my days. Ini merupakan satu doa yang unik luar biasa. Karena manusia biasanya mau belajar apa? Belajar bagaimana menghitung uang. Itu yang rame, itu yang biasa. Dan orang yang paling bodoh pun kalau tentang uang jadi tidak terlalu bodoh, saudara-saudara. Orang yang banyak hal tidak mengerti, tapi uang dia kalau kurang langsung dia ngerti. Ini bedanya manusia dengan binatang. Ada orang berkata bahwa monyet itu seperti pintar sekali. Padahal monyet itu cara hitungnya tidak karu-karuan. Beri kepada dia 100 atau berapa puluh apel di depannya dia. Saat lalu waktu engkau melihat dia, waktu tidak perhatikan, engkau ambil. Saudara-saudara, dia tidak sadar karena dia tidak hitung. Saudara-saudara, ada orang memberikan eksperimensi, betul-betul memberikan 10 apel di depan satu kera. Monyet itu melihat 10 apel, lalu dia senang main-main. Sudah main-main gitu, waktu dia lagi noleh ke belakang, diambil 1. Dia masih senang-senang karena dia tidak tahu apa bedanya 10 dan 9. Saudara-saudara. Lalu waktu dia main-main sebentar lagi, dia ambil kedua, dia tetap senang sekali. Saudara-saudara, sampai kapan dia sadar? Sampai sisa 3 baru dia teriak-teriak. Saudara-saudara, sisa 3, wah dia teriak. Seperti kehilangan apa-apa. Karena apa? IQ-nya 3. Saudara-saudara. Monyet tidak bisa hitung, dia tidak bisa matematika, dia tidak tahu bedanya apa. Tetapi saudara-saudara, engkau kalau 10 juta kurang 1 juta, sadar tidak? Bukan secara sadar, langsung tahu orangnya mana. Saudara-saudara, langsung bikin sudah masuk pengadilan dia. Saudara begitu peka tentang uang, monyet tidak. Kita peka tentang uang, kita peka tentang untung rugi. Setiap orang itu pintar hitung. Wow, teliti apa untungnya, apa ruginya, kalau begini bagaimana. Saudara-saudara, itulah yang bikin manusia bisa untung. Satu hari saya tanya, seluruh dunia semua orang kerja, semua orang untung, semua untung.
Dari mana untungnya? Saudara-saudara, kalau kita di sini umpama ada 1.000 orang, lalu engkau untung, saya punya, saya untung, dia punya, dia untung, kamu punya, untung-untungan satu dengan lain. Kalau begini, yang rugi siapa? Kenapa semua orang untung? Seluruh dunia lagi untung, semua untung. Kok bisa ya? Bisa nggak? Semua untung, yang rugi siapa? Kalau ada yang rugi, baru ada yang untung dong. Tapi kalau semua untung, dari mana? Pernah pikir nggak? Hah? Untung dari mana? Untung dari Tuhan, tetapi tidak ucap terima kasih. Kurang ajar kan? Saudara-saudara, kita untung dari mana? Kita tanam beras 1 jadi 1.000. Itu untung. Kita gali, dapat bensin bisa dijual. Itu untung. Kita dari itu katun menjadi kain. Itu untung. Kita cetak-cetak modalnya 5.000 bisa jual 8.000. Itu untung. Itu untung. Akhirnya semua untungnya dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau engkau menganggap saya hebat, saya pintar, saya bisa berdagang, saya bisa untung, Tuhan bilang seluruh manusia, ketahuilah saya yang mencipta bumi ini untuk kamu hidup dan bisa untung. Tetapi kalau Tuhan berkata perpuluhan itu milikku, engkau kenapa tidak pernah memperdulikan? Kenapa engkau terus mencuri uang Tuhan? Engkau pintar hitung sampai milik Tuhan kau ambil sendiri. Hitung sampai engkau tidak kembalikan uang dari Tuhan kepada Tuhan. Hanya karena engkau mengetahui Tuhan itu penuh dengan cinta kasih adanya. Saudara-saudara, beranikah kau ambil uang dari orang-orang mempunyai kuasa lebih besar, mempunyai kemungkinan membunuh kamu? Engkau tidak berani. Engkau cuma berani kepada Tuhan yang engkau anggap sebagai cinta kasih. God is love. Saudara-saudara, kita untung. Semua keuntungan itu berasal hanya dari satu sumber, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Jika orang Kristen tidak mengerti akan prinsip seperti ini, maka kita adalah orang yang sengaja membodohkan diri, sengaja mengabaikan firman Tuhan, sengaja melupakan perintah, dan sengaja melarikan diri dari kewajiban. Saudara-saudara sekalian, kita pintar hitung, kita pandai hitung. Ini hal yang pertama yang kita pandai hitung. Kedua, kita pandai hitung kesalahan orang lain. Oh, masih ingat tanggal berapa, jam berapa kau ngomong apa sama saya? Ayo, kenapa hari itu lu kira gua lupa ya? Saya ingat. Jadi kalau kita menghitung kesalahan orang lain, menghitung akan segala sesuatu yang dipersalahkan kepada engkau catat di dalam hatimu. Sehingga orang apa salah kepadamu, orang apa bicara apa kepadamu, orang apa kurang ajar kepadamu, orang yang bagaimana, siapa yang kurang hormat kepada kamu, engkau catat, engkau ingat semua. Saudara-saudara, dan di dalam hatimu itu ada suatu penjara yang tidak resmi, dan kamarnya begitu banyak, yang bersalah kamu kunci ke dalamnya. Sudah kunci satu di situ. Kalau tidak ada waktu biar dikunci terus. Kalau ada waktu dikeluarkan, ayo lu ya, awas ya. Sudah mengadili dia kembali, kunci lagi dia di situ. Di dalam hati kita itu banyak musuh-musuh yang kita hitung kesalahannya. Manusia begitu pandai hitung uang pertama. Kedua, manusia pandai hitung kesalahan orang lain. Kita catat semua, kita ingat semua, kita sadar kesalahan orang lain. Kita sadar dan kita memberikan rekor dalam jiwa kita, dalam hati kita. Kita hitung kesalahan orang lain. Ketiga, apa yang kita pandai hitung adalah jasa sendiri. Saudara-saudara, manusia pintar hitung jasa. Apa yang pernah saya lakukan, apa yang saya berikan, apa yang saya baiki orang itu, saya tahu semua. Sehingga kita ingat, dulu saya pernah berbuat ini, saya pernah berbuat itu. Orang ini telah hutang budi kepada saya. Orang itu telah hutang uang kepada saya. Meskipun waktu itu saya tidak katakan harus bayar, tapi sebenarnya saya tahu waktu itu saya memberikan dengan susah payah menolong dia. Kenapa dia sudah kaya lupa saya? Saudara-saudara, inilah hal yang kita pintar hitung. Kita pintar hitung uang. Kita pintar hitung kesalahan orang lain. Kita pintar menghitung akan jasa-jasa diri kita sendiri. Apa yang kita baiki kepada orang lain kita ingat. Tapi saudara-saudara, saya mau tanya, apakah yang kita bersalah kepada orang lain bukan saja kita tidak ingat, bahkan kita tidak sadar? Saudara-saudara, ini adalah sesuatu penyakit psikologis secara universal setelah Adam jatuh di dalam dosa. Yaitu kita selalu merasa paranoia. Yang disebut paranoia atau paranoid
itu adalah selalu anggap diri yang dirugikan. Dengan tidak sadar kita sendiri sering merugikan orang lain. Saudara-saudara, mengapakah terjadi? Kecuali engkau percaya kepada kitab suci, manusia sudah jatuh di dalam dosa. Kita rasa kita perlu dihormati, tetapi kita tidak terlalu peka kalau kita sendiri kurang menghormati orang lain. Kita mau dibaiki, tapi kita tidak sadar kita sering tidak membaiki orang lain. Kita mau diperlakukan secara manusiawi, tapi kita tidak sadar kadang-kadang kita lupa orang lain juga manusia yang perlu diperlakukan secara manusiawi. Saudara sekalian, hal-hal semacam demikian selalu terjadi, sehingga kita menilai dengan ukuran yang berbeda-beda. Menilai dengan ukuran yang berbeda-beda, apa itu artinya? Berarti di dalam hal cinta kasih kita rasa kita perlu, di dalam keadilan kita mengatakan orang lain yang perlu. Maka kita selalu menanggapi diri, kita selalu mengukur diri dengan kebutuhan kasih, dan kita minta anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan engkau adalah Tuhan yang kasih, Tuhan yang murah, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang baik. Tolong dong, berikan ini kepada saya. Kita minta kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, bagaimana dengan orang lain? Oh, Tuhan itu adil. Dia kalau salah perlu diadili ini. Jadi itu double ukuran, double measurement. Satu timbangan yang tidak adil selalu terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita minta diperbaiki, kita minta dihormati, kita minta dianugerahi, kita minta diberi berkat. Tapi bagaimana dengan orang lain? Saudara-saudara, saya mau tanya pada akhir tahun ini, engkau selama tahun ini sudah berdoa untuk anakmu berapa banyak? Dan sudah pernah berdoa untuk anak orang lain tidak? Selama tahun ini engkau sudah memperhatikan kebutuhan keluargamu berapa banyak? Engkau juga mempunyai mata melihat kebutuhan orang lain yang seharusnya kau mengasihi juga. Mengasihi sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Engkau pilih itu terlalu sulit. Saudara-saudara, justru di situ melepaskan diri dari penerobosan itu menjadikan engkau berjiwa lapang, berjiwa besar, berrohani yang lebih tinggi lagi. Saudara-saudara, pada waktu engkau hanya mempentingkan diri sendiri, tidak mempentingkan orang lain, engkau masih hidup di dalam keadaan yang egois. Saudara-saudara sekalian, inilah cara menghitung. Saya pintar hitung waktu atau tidak? Tidak. Saya lebih pintar menghitung berkat yang saya berikan kepada orang lain. Saya lebih pintar menghitung kesalahan orang lain terhadap saya. Saya lebih pintar menghitung uang-uang untung rugi di dalam kepemilikan saya. Tetapi saudara-saudara, apa yang menjadi satu kekurangan kita menghitung? Kita kurang sekali menghitung orang lain baik kepada kita. Barang siapa yang tidak lupa akan budi orang lain, dia selalu hidup di dalam tanggung jawab, sukacita, dan kepuasan. Saudara-saudara, orang lain kalau baik kepada kita, mari kita ingat. Mari kita ingat dia tidak seharusnya kita menerima baik daripada dia. Kenapa kok dia baik sama saya? Jangan pikir kalau dia baik sama saya pasti ada motivasi yang lain. Sesudah itu mulai kita mencurigai orang, sehingga akibatnya kita merasa diri GR karena saya penting sehingga dia baik kepada saya. Saudara-saudara, belajarlah. Mari kita belajar di hadapan Tuhan. Selalu ingat kebaikan orang lain. Selalu ingat akan kesalahan diri sendiri. Orang yang bisa menghitung kesalahan sendiri, jikalau dia bisa membereskan dengan leluasa di hadapan Tuhan melalui doa, melalui pengakuan dosa, melalui kerendahan hati, minta dikoreksi, pasti dia selalu maju di dalam kerohaniannya. Saudara-saudara, mengapa ada orang Kristen yang sudah lama menjadi orang Kristen, berkali-kali dengar khotbah setiap minggu, tetapi tidak ada perubahan hidupnya? Karena dia tidak pernah sadar kesalahan sendiri dan tidak rasa perlu dikoreksi. Dia selalu rasa saya sudah cukup, saya sudah baik. Yang perlu koreksi itu dia, bukan saya. Saya cukup, saya baik. Saudara-saudara, mari kita berubah hari ini. Sebelum mengakhiri tahun ini, mari kita berubah cara hitung yang benar. Saudara-saudara, hitung kebaikan orang lain. Ingat kebaikan orang lain.
Pada waktu saya masih kecil, saya dengan cerita ada seekor gajah. Pada waktu dia kakinya sakit, jalannya susah, seorang anak kecil datang kepada dia. Anak kecil tidak mengerti apa, terus dia kasih obat sama gajah itu di kakinya. Gajah itu juga tidak rasa apa-apa, tetapi dia mempunyai perasaan kalau anak ini baik sama dia. Saudara-saudara, sesudah itu tidak lama kemudian anak itu pindah ke luar kota dan gajah itu tetap di tempat itu. 20 tahun kemudian anak itu sudah dewasa. Satu kali dia ikut menonton sirkus. Waktu dia menonton sirkus, saudara-saudara, dia tidak ada uang terlalu banyak. Dia nonton di kelas 3 yang tinggi sekali. Lihatnya jauh dan kecil. Tetapi pada waktu macan, pada waktu binatang yang lain bermain di situ selesai, keluarlah gajah. Ada seekor gajah keluar, sesudah lihat mendadak gajah itu terus naik ke podium itu, naik ke tribun, dan dengan itu hidungnya mengangkat orang itu, diturunkan kepada kelas 1. Saudara-saudara, suruh dia duduk di kelas 1. Saya tidak tahu benar tidak ceritanya, tapi lucu ini, saudara. Jadi orang itu lihat-lihat lagi, ini mungkin gajah yang pernah saya bantu, saudara-saudara. Karena pernah bantu dia membawa engkau kelas 3 menjadi kelas 1. Gajah pun tahu budi, semua 1, 2, 3. Gajah pun tahu budi, apalagi kalau kamu manusia. Saudara-saudara, tidak apa-apa kalau engkau miskin, ada gajah yang akan memindahkan tempatmu. Kalau engkau pernah berbuat baik, mari kita menanam modal di mana-mana. Bukan nanam modal untuk cari duit saja. Nanam akan moral, nanam cinta kasih, nanam akan hal-hal yang etikanya betul-betul memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, Saint Francis dari abad ke-13, dia mempunyai doa yang terkenal seluruh jagat. Oh Tuhan, di mana ada kebencian, jadikan aku benih kasih untuk menanam perdamaian di tengah-tengah mereka. Di mana ada permusuhan, aku akan menanam perdamaian yang berasal dari Tuhan untuk membawa mereka kembali menjadi bersatu. Di mana ada kesulitan, jadikan aku berani menanam sesuatu yang membereskan dengan pengorbanan diri. Jadi dia berdoa, Tuhan pakai saya. Bukan pakai saya menjadi pengkhotbah yang hebat. Bukan pakai saya menjadi seorang berpengaruh besar. Pakai saya menjadi penutup lubang Tuhan. Di mana ada kesulitan, ada lubang, ada segala sesuatu yang sulit dikerjakan. Akulah yang menambal. Aku yang mengisi. Aku yang menjadi jembatan. Aku yang memperdamaikan. Aku yang memberikan cinta kasih kepada mereka. Satu kali Saint Francis berkata kepada muridnya yang berada di biara, ikut saya. Saya akan berkhotbah di kota. Mari kita turun dari gunung. Oh, mahasiswa yang dididik oleh dia itu begitu hormat kepada dia. Maka pakai pakaian, tunggu waktunya. Lalu Francis itu jalan. Dia ikut di belakang. Dia tidak berani banyak ngomong. Dulu pendeta-pendeta zaman abad pertengahan serius sekali. Apalagi Saint Francis yang tidak begitu banyak ngomong. Tapi dia mempunyai cinta kasih yang luar biasa. Sehingga sejarah catat dia kalau berdoa di hadapan alam, di tengah-tengah alam begitu. Saudara-saudara, burung datang menghinggap di pundaknya. Dan tidak ada binatang yang takut kepada dia. Mereka begitu dekat dengan dia karena cinta kasih dari hati dia itu keluar sampai binatang pun mengerti. Dia berkata, ikut saya mau berkhotbah di kota. Anak mahasiswa itu ikut dia berjalan di belakang. Terus berjalan, jalan-jalan, turun dari lereng gunung, dari biara itu sampai di kota. Setelah di kota jalan-jalanan, beberapa jam kemudian dia ikut terus, tidak ngomong satu kalimat. Francis kembali lagi. Wah, murid ini mulai pikir, loh, katanya mau pergi khotbah, kok sekarang balik? Mungkin lupa dia, mungkin lupa bawa naskahnya, sehingga balik lagi. Tapi sudah putar 2 jam baru balik. Kalau ambil naskah kembali lagi orang sudah buyar dong. Ini tidak mungkin.
Tapi dia ada berani tanya. Terus dia ikut lagi. Terus dia pikir, mungkin dia sudah tua, pikun. Jadi mau khotbah, akhirnya jalan-jalan pulang. Ini lupa. Tapi kalau ingatkan dia, sudah lewat 2 jam. Percuma. Dia pikir lagi. Mungkin dia lupa khotbahnya besok, dia kira hari ini. Jadi hari ini sadar terus pulang lagi. Tapi kenapa tidak kasih tahu saya? Akhirnya sampai di pintu biara, dikatakan, silakan engkau kembali ke kamarmu. Murid itu baru tanya, Pak Guru, engkau lupa. Engkau tadi mau pergi khotbah. Engkau mengajak saya pergi khotbah. Kenapa engkau jalan 2 jam putar di kota balik lagi? Saint Francis mengatakan, saya sudah khotbah. Saya tidak lihat. Saya cuma ikut di belakang engkau berjalan-jalan pulang. Itulah khotbah. Saya jalan-jalan 2 jam, itu khotbah. Di mana saya berada, firman melewati hidupku, berbicara kepada manusia. Bagaimana saya bertindak? Saya berbicara kepada siapa? Sikap, isi, motivasi, seluruh gerak-gerikku, seluruh hidupku. Itulah khotbah. Engkau tidak sadar. Oh, hari itu mahasiswa itu sadar dan baru dia ngerti mengapakah Saint Francis begitu agung, begitu dikagumi, begitu dihormati oleh semua orang di seluruh kota, bahkan sampai ke luar negeri. Karena dia mempunyai hidup yang tidak berbeda dengan firman yang dikhotbahkan. Saudara-saudara, inilah zamannya orang kira kalau sudah belajar homiletik, pintar khotbah, benar banyak orang itu sudah menjadi saksi kebenaran. Tapi semua orang kudus yang agung sepanjang sejarah, mereka sebelum naik mimbar, mereka bersaksi dengan tingkah laku mereka. Mereka bersaksi dengan pertuturan mereka. Mereka bersaksi dengan cara menghadapi orang lain. Mereka bersaksi dengan hidup yang kepada sesama menyatakan keadilan dan cinta kasih. Saudara-saudara, engkau belum khotbah? Sudah. Engkau jalan-jalan? Itulah khotbah. Waktu saya berjalan, saya berkhotbah. Waktu saya putar-putar di kota, orang melihat saya. Saudara-saudara sekalian, ini satu cerita yang luar biasa, yang membuat kesan dalam hati saya. Fakta tidak bisa diganti dengan perdebatan. Fakta tidak bisa diganti dengan teori. Fakta tidak bisa ganti dengan kata. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar seperti ini juga di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita mengenal kebaikan orang lain dan mengetahui kesalahan diri sendiri dan hitung baik-baik. Kalau selalu hitung dan mengetahui diri kita adalah orang yang lemah, ada yang kurang, perlu koreksi, rohani kita sangat cepat akan mati. Jika kita tidak sadar, tidak pernah hitung kesalahan sendiri, hanya taunya hitung kesalahan orang lain, kita tidak mungkin maju. Apalagi kalau orang lain yang berkata sesuatu yang kurang baik kepada kita, kita langsung benci. Kita hanya suka orang-orang yang baik kepada saya. Ini menjadi etika yang sangat rendah sekali. Saudara-saudara sekalian, seorang bernama Wei Zhongxian, seorang menteri dari dinasti Ming, ditanya oleh berajanya, beritahu kepadaku definisi orang baik dan orang jahat itu apa? Ayo kasih tahu sama saya. Wei Zhongxian langsung berkata, Baginda, ini terlalu gampang. Siapa orang baik, siapa orang jahat, hanya boleh dimengerti gampang sekali dengan definisi, yaitu yang baik kepada saya itu orang baik, yang jahat kepada saya itu orang jahat. Raja itu catat, saudara-saudara, dan dibahas apakah ini benar. Yang baik kepada saya itu orang baik, yang tidak baik kepada saya itu orang tidak baik. Benar tidak? Ini adalah etika kelas yang rendah sekali. Saudara-saudara, yang baik kepada saya tidak tentu dia orang baik. Yang tidak baik kepada saya tidak tentu dia bukan orang baik. Saudara-saudara, justru yang tidak baik kepada saya mungkin diutus oleh Tuhan untuk menguji, untuk mengkoreksi, untuk menjadi cermin di mana saya boleh berubah. Saudara-saudara sekalian, ditertawakan di dalam sejarah etika dari Wei Zhongxian. Who is good to me is a good man. Who is not good to me is not a good man. Itu etika yang sangat rendah sekali.
Saudara-saudara, kadang-kadang anak kita tidak sadar mengapa anak orang lain disayang-sayang papa mama. Saya kok dipukuli. Katanya papa mama sendiri, tetapi memukuli aku, mengerasi aku. Ini bukan cinta kasih. Saudara-saudara, justru terbaik, justru cinta kasih, justru mengasihi engkau. Maka berani mengatakan kesalahanmu, berani menegur. Yang tidak baik kepada saya, tidak tentu tidak baik. Yang baik kepada saya, tidak tentu baik. Semua, 1, 2, 3. Yang tidak baik kepada saya, tidak tentu tidak baik. Yang baik kepada saya, tidak tentu baik. Kongfucu berkata, berkawanlah dengan 3 macam orang. Yaitu pertama, orang yang lurus, orang yang jujur, orang yang benar, tegas, lurus. Itulah kawan yang baik. Kedua, orang yang mau mengerti, bisa mengerti, mampu mengerti, dan mempunyai sesuatu hati yang luas menerima engkau. Ketiga, orang yang mempunyai pengetahuan yang limpah, mempunyai pengertian yang banyak sekali. Engkau carilah sahabat seperti itu. Saudara-saudara, saya kira ini adalah satu wahyu umum yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Kongfucu mengenai penilaian dan standar mencari kawan. We make friends with whom? With those who are righteous, who are full of understanding, and those who are very abundant in knowledge. Saudara-saudara, 有知, 有量, 有多闻. Carilah kawan, bersahabat dengan siapa? Dengan mereka yang lurus, yang tegas, yang jujur. Mereka yang tidak jujur, manis-manis perkataan, yang main diplomasi, jangan berkawan dengan dia. Saudara-saudara, mereka yang berani mengatakan yang jujur, yang sungguh-sungguh, setiap kalimat dipegang karena daripada motivasi yang betul-betul sungguh mengasihi engkau. Carilah kawan dengan mereka yang mengerti, memahami, mengetahui, dan mungkin mengetahui kesalahan kelemahanmu, dan mau menampung. Ini kawan yang baik. Saudara-saudara sekalian, dan carilah kawan yang mempunyai pengetahuan yang limpah, yang kaya, sehingga engkau berkawan dengan dia, engkau akan terus-menerus bertumbuh di dalam pengertian. Saudara-saudara, engkau bilang saya cari kawan seperti itu, saya untung dong. Tapi dia cari kawan seperti saya, dia rugi dong. Saudara-saudara, memang benar juga. Tapi saudara-saudara, engkau harus belajar. Lalu engkau menjadi kawan yang lebih kurang dari kamu lagi. Engkau bisa menolong orang lain lagi. Kalau engkau menemukan orang yang lurus, yang sungguh-sungguh, betul-betul jujur, dan betul-betul tegas, maka seumur hidup engkau menemukan kaca yang bersih. Orang yang melihat kaca bukan mau lihat kaca. Orang yang mau melihat kaca adalah melihat diri yang berada di dalam refleksi kaca. Dan di belakang kaca itu kaca mengatakan, ini loh kamu, modelmu begini. Waktu engkau lihat, oh ini modelku ya. Kalau begini, ini kurang bersih, ini kurang beres, ini perlu dibersihkan, ini perlu dikoreksi. Maka kaca yang bersih menyatakan secara setia di mana engkau kurang bersih. Kaca yang bersih menyatakan apa yang tidak bersih di dalam dirimu. Sehingga melalui kaca, pertolongan kaca, engkau bersadar diri, engkau mengenal diri, engkau mengkoreksi diri, engkau membersihkan diri, engkau membenahi diri. Kawan yang baik demikian. Kawan yang baik mengakibatkan kita mengerti, kita sadar kesalahan kita, kita berubah. Dan kita menjadi orang yang lebih benar, yang lebih beres lagi. Kawan yang mengerti kesalahan kita, dia menampung kita, memberikan pengajuran kepada kita, kita terima. Saudara-saudara, jangan cari kawan yang hanya mabuk-mabuk, minum-minum, makan-makan daging saja. Itu namanya jiurou pengyo. Kawan-kawan daging dan kawan-kawan arak. Kawan-kawan anggur dan kawan-kawan posta pera. Itu kawan-kawan yang tidak berguna. Waktu berfoya-foya mereka di sekitarmu. Waktu engkau semiskin mereka lari semua. Dan berkawan jangan terlalu lekat, jangan terlalu dekat, jangan terlalu manis. Kalau dua orang mau mempertahankan persahabatan dengan sama, dengan lama sekali, persahabatan yang abadi, justru didirikan di atas keadaan relasi yang tidak terlalu intim. Ingat kalimat ini, saudara-saudara. Yang terlalu intim tidak tahan lama, akan pecah, akan bermusuhan. Tetapi yang bisa tahan lama itu persahabatan yang tawar tetapi jujur. Saudara-saudara,
Adakah orang yang bosan makan nasi? Tidak ada. Kalau ada berarti sudah goal. Sudah hampir tamat. Adakah orang merasa bosan minum air? Tidak ada. Air itu tawar dari kecil, kok tawar. Enakan gula dong. Enakan madu dong. Tapi saudara-saudara, madu saban hari minum pasti engkau bosan. Tetapi kalau air minum sampai mati tidak bosan. Amin. Itulah sebabnya. Kongfucu mengatakan juga berkawan dan berkawan dengan keadaan seperti air yang tawar. Jangan berkawan seperti madu yang berbau anggur, yang kelihatan manis tapi tidak tahan lama. Nah, saudara-saudara sekalian, dan demikian kita mengetahui bagaimana kita mengkoreksi diri, bagaimana kita menghitung. Hitung kebaikan orang lain, hitung kelemahan diri sendiri. Lalu kita koreksi diri dengan kawan-kawan yang baik. Ini menjadi orang berbijaksana. Dan ketiga, hitung anugerah Tuhan. Saudara-saudara, hitung anugerah Tuhan itu tidak biasa. Karena kita sudah sering di dalam anugerah. Sehingga kita tidak sadar lagi itu anugerah sudah biasa. Peribahasa mengatakan, masuk ke dalam kamar bunga mawar. Lambat laun engkau tidak rasa kamar itu harum. Saudara-saudara. Nah, kalimat keduanya, masuk ke dalam pasar yang amis. Yang sangat bau. Pasar yang amis. Lambat laun engkau tidak rasa pasar itu bau. Saudara-saudara, ini benar. Jadi kita lambat laun tidak ada sadar lagi. Kita mempunyai anugerah-anugerah. Memang begitu kok. Anugerah itu dianggap remeh. Anugerah itu dianggap harus. Anugerah dianggap adalah cuma-cuma dan tidak perlu kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang saya baru disadarkan oleh Tuhan. Ada orang yang begitu mengatakan kalimat-kalimat yang saya tidak berani terima. Oh, puji Tuhan, saya datang daripada 70 km mengikuti kebaktian ini. Dan ini merupakan satu hal yang saya tidak pernah rasakan bisa dapatkan. Baru kali ini dapatkan. Waktu mereka mendapatkan kebaktian yang baik, begitu senang. Saudara-saudara, 3 minggu ini terakhir saya di Singapura. Saya melihat seorang profesor daripada Universitas Nasional Singapura tidak hadir lagi. Padahal dia hadir dari bulan 2. Terus sampai hadir dari bulan 11. Akhir bulan 12 3 kali. Tidak ada. Lalu saya tanya Profesor Lo Jianhua, di mana dia? Oh, dia bilang, sekarang dia pulang ke Amerika. Karena dia diundang dan dia bisa sendirian. Istri anak di Amerika, dia tunggu sampai 1 tahun. Baru bisa pulang. Begitu pulang, maka dia tidak hadir. Lalu saya tanya, biasanya dia hadir, kenapa? Dia mengatakan hal yang begitu mengharukan saya. Dia dulu di East Lansing. Saudara-saudara, jadi tempat yang kecil menjadi dosen di situ. Kalau ada kebaktian winter conference atau konsultasi atau apa, dia mesti mengemudi mobil sampai 3 jam pergi ikut. Dan dia mengatakan 1 tahun saya bisa dapat kebaktian yang baik itu berapa kali saja. Itu sebab pada waktu dia bilang cilaka, saya dikirim ke Singapura. Di situ mau dengar khotbah apa ya? Di situ saya bisa dapat rohani yang bagaimana ya? Wah, dia kecewa sekali. Tetapi karena perlu dipindah ke Singapura, dia sampai di Singapura. Mendadak bulan November yang tahun lampau, dia mendengar mulai daripada Januari akhir, Februari permulaan, kita adakan expository daripada Hebrew, Ibrani, untuk setiap minggu. Dia dengar yang siapa yang khotbah? Pendeta Stephen dong yang khotbah. Oh, dia kaget. Dia maksudnya inilah jawaban Tuhan kepada saya. Karena dulu di Amerika saya tunggu 1 tahun hanya bisa berapa kali saja. Masakan sekarang bisa saben minggu di Singapura. Ada orang yang terbang ke Singapura untuk khotbah 1 kali terbang lagi. Kalau begini saya akan ikut setiap kali. Nah, pada waktu saya dengar kesaksian itu, saya sangat terharu. Dan dia berkata kepada Lo Jianhua, saya tidak bisa hilang 1 kali. Saya tidak akan luput 1 kali. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Seorang profesor rambut sudah putih, hampir umur 60, meninggalkan rumahnya di Amerika. Dan pada waktu dia dengar ada expository Ibrani, setiap minggu hadir pasti di tempat duduk pertama, dari baris pertama sebelah kiri saya. Saudara-saudara, dengan teliti catat, dengar khotbah. Karena apa? Dia bilang kesempatan dan anugerah harus kita hargai. Anugerah harus kita hargai. Saudara-saudara, mari kita belajar. Belajar apa? Belajar menjadi seorang Kristen yang selalu hitung anugerah Tuhan. Berapa besar anugerah Tuhan? Berapa banyak anugerah Tuhan?
Mengapakah kita hidup di dalam keadaan yang ngomel, yang tidak puas? Mengapa hidup kita selalu masih tidak puas dan tidak bersuka cita? Karena tidak hitung anugerah Tuhan. Saya pastikan ini. Saya berani pastikan secara mutlak. Barang siapa yang tidak hitung anugerah Tuhan adalah seorang yang tidak penuh dengan sukacita. Barang siapa yang selalu hitung anugerah Tuhan, dia baru bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, Anda sadar tidak? Anugerah-anugerah engkau terima di seberang negara yang lain, tidak pernah satu kali mereka terima. Anda sadar tidak? Hal yang engkau mengerti, ada orang seumur hidup tidak pernah mengerti. Kadang-kadang kita mendengarkan berita Natal, Yesus datang ke dalam dunia, inkarnasi, Immanuel, Kristus mewakili Tuhan hadir di tengah-tengah umat manusia. Kita dengar beribu-ribu kali. Saudara tahu tidak? Di Arab, di Saudi, di Emiratus, mereka tidak diizinkan dengan Injil seperti ini. Sampai puluh-puluhan tahun mati, tidak pernah mengetahui dengan sesungguhnya apa yang kita dengar kemarin. Saudara-saudara, sekali lagi saya berkata kepada saudara, ada satu misi yang namanya Red Sea Mission. Misi yang khusus menginjili di daerah Islam, di pinggir pantai daripada Laut Merah. Mereka 10 tahun menginjili dengan susah payah. Tidak ada yang terima. Sudah 10 tahun kemudian ada 2 orang mengatakan saya mau jadi orang Kristen. Mereka mau jadi orang Kristen lalu dibaptiskan. Setelah dibaptiskan oleh misioneri ini, saudara-saudara, hari esoknya dia mau pergi cari kedua orang yang baru dibaptis kemarin. Dua-duanya tidak ada. Ditanya, mereka bilang dua-duanya sudah dibunuh karena menerima baptisan Kristen. Ada daerah yang begitu sulit, ada daerah yang begitu jarang mendengar, ada daerah yang berpuluh-puluh tahun tidak mempunyai anugerah yang kita terima. Tapi kita terima seperti biasa. Kita menganggap remeh, kita menganggap biasa anugerah Tuhan. Saudara-saudara, akhir-akhir ini saya pikir kapan saya mesti cuti 1 tahun. Kapan saya mesti membagikan waktu kepada negara-negara yang lain. Saya kira apakah saya sudah terlalu banyak di Jakarta, atau saya kurang mengingat akan orang lain. Tetapi terus sampai hari ini hati masih belum tahu apakah itu pimpinan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita menghargai, mari kita mengindahkan anugerah Tuhan. Belajar hitung anugerah Tuhan. Belajar hitung kebaikan orang lain. Belajar hitung kelemahan kesalahan kita. Belajar kalau orang lain kurang baik kepada saya, anggap itu dipimpin, diutus Tuhan untuk mengkoreksi saya. Jangan benci dia. Anggap orang yang baik kepada saya, itu ada pimpinan Tuhan supaya dia memberikan anugerah kepada saya. Jangan lupa dia. Dan juga mengetahui kalau ada orang yang baik kepada engkau, bukan karena cinta Tuhan. Bagaimana dia baik kepada engkau pun itu bahaya. Saudara-saudara sekalian. Lalu terakhir, kita kembali kepada ayat ini. Belajar hitung waktu. Tuhan, ajarkanlah aku bagaimana menghitung waktuku sedemikian rupa sehingga aku boleh memiliki hati yang berbudi atau mencapai bijaksana yang sungguh-sungguh. Teach me how to count my day in order to achieve the heart of wisdom. Musa mengatakan doa ini agak lambat. Kalau dia mengatakan doa ini pada waktu muda, lebih baik. Tapi justru mengatakan doa ini mungkin dia sudah tua sekali. Tidak lama lagi hidup di dunia. Namun demikian dia mengerti 1 hari hidup bertanggung jawab 1 hari. 1 hari hidup ada 1 kekuatan 1 hari yang diperlukan. 1 hari hidup di dunia ada 1 hari tugas yang kita harus jalankan. Waktu saya masih kecil, ibu saya membawa keluarga semua anak sebelum tidur berdoa bersama-sama. Ibu capek, kami capek, tetapi itu menjadi satu keharusan. Saya tidak memaksa anak saya dalam keadaan begini, tapi ibu saya cerita dia. Ayo sebelum tidur, semua kumpul berdoa. Lalu dia mulai doa. Sudah itu satu-satu anak berdoa. Doa selesai, dia tutup lagi dengan doa. Amin. Ayo tidur. Semua pergi tidur. Dan sebelum doa, dia selalu mimpin nyanyi 3 lagu. Dia pilih 1. Lalu anak-anak yang lain boleh pilih. Kita mempunyai buku nyanyian. Umpama saya pilih 183.
Lalu Solomon Tong pilih 123, ibu saya pilih 1. Dan saya heran sampai sekarang yang lain-lain saya lupa. Lagu yang dipilih oleh ibu saya terus menerus. Ada satu lagu yang tidak pernah saya lihat bahasa Indonesia. Kalimatnya adalah, bagi Tuhan melanjutkan satu hari lagi. Untuk Tuhan aku hidup satu hari lagi. Bekerjalah dengan setia satu hari lagi. Bekerja setia hanya untuk Tuhan. Nah, ini yang terus di telingaku. Jadi itu mempengaruhi hidupku. Karena itulah lagu yang ibuku paling senang, paling banyak pilih. Dan anak-anak keliling waktu ikut nyanyi. Ini kan pilihan ibu. Setelah ibu meninggal kita pikir itulah cara dia hidup. Dia tahu hidup di dunia ini bukan untuk diri. Hidup di dunia bukan untuk uang. Karena Tuhan memberikan tugas terlalu berat kepada dia. Umur 33 menjadi janda. Harus dengan susah payah membesarkan 7 anak. Dan dia mesti kerja siang malam sampai begitu capek. Malam sebelum itu semua kumpul berdoa baru boleh tidur. Dan dia mengetahui satu hari lewat. Lewat lagi satu hari. Lewat lagi satu hari. Lewat di dalam apa? Di dalam anugerah Tuhan. Lewat untuk apa? Untuk Tuhan. Hidup satu hari lagi untuk Tuhan. Hidup satu hari lagi bekerja dengan sungguh. Hidup satu hari lagi secara setia melayani. Hidup satu hari lagi bagi Tuhan. Sampai berjumpa dengan dia. Kalau satu hari saya bisa menemukan lagu itu dengan bahasa Inggris atau ada not baloknya, saya akan memperkenalkan lagu itu kepada gereja ini. Saudara-saudara sekarang ibu saya sudah tidak ada. Tapi kesan itu begitu dalam di dalam hati saya. Hidup satu hari, hidup untuk Tuhan. Kerja satu hari, kerja yang setia. Kerja yang jujur. Kerja yang tekun untuk Tuhan. Sampai berjumpa dengan dia. Jadi hari-hari itu dihitung. Hidup. Maka pada waktu Musa tulis ayat ini. Dia sudah tua. Dan dia minta Tuhan, teach me how to count my days. Saudara-saudara. Ajarlah aku bagaimana menghitung waktu. Saudara-saudara sekalian, bagaimana menghitung waktu? Sekarang saya memberikan apa yang pernah saya khotbahkan 11 tahun yang lalu bagian ini. Cara hitung waktu 4 macam. Saudara-saudara. Manusia macam apa menghitung waktu, cara apa, itu berbeda sekali. Macam pertama adalah menghitung waktu dengan cara menambah plus. Satu hari, nah tambah satu hari. Sudah tahun baru, nah tambah 1 tahun. Ini cara hitung tambah. Saya sudah lebih 1 tahun, saya sudah lebih 1 tahun, saya sudah lebih 1 minggu, saya sudah tambah 1 tahun, saya sudah tambah. Ini namanya the counting method yang disebut plus. Hitungnya tambah. Ini ada cara anak-anak. Semua anak-anak hitung waktunya pakai metode tambah. Nah, saya tambah lagi, saya tambah besar, saya tambah 1 tahun, saya tambah besar, saya tambah dewasa, saya tambah 1 tahun. Tahun baru, tahun hari yang saya boleh pakai baju yang baru, saya boleh pakai sepatu baru, saya dapat uang saku, saya dapat uang lebih banyak, saya dapat apa? Ini tambah terus, makin tambah. Ini adalah cara hitungnya anak-anak, saudara-saudara. Cara kedua adalah cara minus. Ini lebih bijaksana lagi. Kalau orang sudah matang rohaninya, sudah matang dia punya dewasa jiwanya, dia mulai mengetahui hidup itu pendek. Hidup itu tidak seterusnya. Hidup itu pada satu hari akan berhenti. Maka kalau Tuhan kasih saya 65 tahun, sekarang saya 60. Berapa hari lagi tanggal 1? Berarti 61. Wah, kalau begini saya kurang lagi 1 tahun. Kurang lagi 1 minggu. Kurang lagi 1 bulan. Itu namanya menghitung secara minus. Kurang, saudara-saudara. Apakah ada satu saat engkau mulai sadar? Dan engkau mulai putar cara, metode menghitung waktu. Dan berkata, Tuhan, makin kurang, makin kurang, makin kurang kesempatan. Saudara-saudara, saya dulu tidak mengerti ini. Sampai pada waktu dokter vonis, kamu mungkin mati tahun ini. Karena engkau mendapatkan penyakit ini. Saudara-saudara, dia tidak kasih tahu sama saya. Beritahu kepada temanku. Dan temanku telepon, maaf ya Pak Stephen Tong, engkau sudah pergi
Sudah sampai di rumah, saya kasih tahu, engkau divonis dokter mungkin tidak bisa lewat tahun ini. Tahun apa? Tahun 84, saudara-saudara. Hah? Di dalam tahun ini, tahun terakhir saya hidup di dalam dunia. Wah, saya kira kalau demikian, sisa hanya berapa ratus hari lah saja. Saya sakit apa sih? Kanker lever katanya. Biasanya kanker lever itu cuma 3 bulan. Wah, nyonya saya gelisah, keluarga saya tidak tahu bagaimana. Saudara-saudara, lalu saya terbang kembali, mengecek lagi. Waktu mengecek baru tahu, bukan kanker lever, tetapi ada hepatitis lever. Nah saudara-saudara, di dalam pengkoreksian itu, saya tidak jadi mati. Tapi itu mulai memberikan satu kesadaran dari Tuhan. Saya tidak benci dokternya, tidak merasa itu satu hal yang merugikan. Tapi keuntungan besar, karena mulai tahun 84, saya robah waktu, berubah hitung waktu. Saya masih hidup berapa lama sih? Saya baca buku, kalau sakitnya ada hepatitis B, yang tidak ada antibodi keluar seluruhnya, keadaan kondisi seperti saya dengan angka-angka seperti ini. Nah, saya baca, adalah akibatnya ribuan halaman yang saya baca. Saya mengetahui persis, jelas penyakitku itu bagaimana. Besok saya matinya bagaimana. Kira-kira berapa lama? Kira-kira 16 tahun sampai 21 tahun. Nah saudara-saudara, 84 sampai sekarang sudah berapa tahun? 16 ya. 16. Lalu kalau tambah lagi 55 tahun, 21 tahun, 2005. Nah saudara-saudara, nah itu targetku. Saya tidak berarti 2005 saya mati ya. Mungkin bulan depan mati, tidak tentu 2005. Mungkin 2006, 2007. Pokoknya semenjak itu saya mempunyai cara robah. Yaitu mempunyai cara hitung waktu yang lain dengan orang lain. Tuhan, setiap tahun lewat itu hilang 1 tahun. Tuhan, saya tunggu sampai tahun 89 setelah sakit itu. Tidak bisa tunggu lagi. Dirikan gereja Reform Injili Indonesia. Yang penting kehendak Tuhan yang jadi. Karena saya tahu jelas perlu satu gereja menjadi satu kubu untuk mempertahankan doktrin dan iman yang sejati. Dan saya harap semua pendeta, semua majelis dengar. Inilah sebabnya GRI didirikan. Bukan untuk main-main. Bukan untuk tambah satu gereja. Tapi untuk berjuang bagi kebenaran, firman, doktrin yang benar. Doktrin yang benar harus diteruskan di dalam dunia ini. Kalau tidak gereja jadi apa? Saudara-saudara. Maka saya terima surat, terima omelan, terima kritikan. Saya anggap sepi semua. Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Cara itu mulai berjalan di hidupku. Menghitung waktu dan kurang. Setiap menghadapi tahun baru, saya tahu sudah kurang 1 tahun lagi. Menghadapi tahun baru lagi, saya mengetahui sudah kurang 1 tahun lagi. Dan beban-beban seperti itu bikin saya tidak berani 1 kali khotbah bermain-main. Beban-beban seperti itu membuat saya gentar dan di hadapan Tuhan minta kekuatan bijaksana dari Tuhan untuk membicarakan kebenaran Tuhan selama saya masih hidup. Saudara-saudara, kita jangan lagi tunda. Jangan lagi tunda waktu. Jangan lagi tunda dan buang masa-masa yang diberikan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Hidup setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun adalah hanya hidup bagi Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Dia. Ini cara kedua. Cara kurang. Ketiga, cara kali. Times. Saudara-saudara, apakah artinya? Hitung kok bisa waktu dikali. Itu berarti pada saat yang sama kerja berlipat ganda artinya. Nah saudara-saudara, nah orang dagang tahu dengan modal yang terbatas kalau bisa invest di beberapa tempat, lalu betul-betul bisa dapat laba lebih banyak, itu bisa putar uang lebih cepat makin hebat. Nah saudara-saudara, orang yang pintar dagang dan tidak pintar badang, yaitu cara pelasnya itu berapa pekan. Di sini saja. Nah ini sedikit ekonomi ya, saudara-saudara. Kalau ini modal 100, dijual 101, tetapi cepat setiap jam bisa jual 1. Maka 1 hari saya bisa mendapatkan 100 kembali. Persentasinya adalah 1 hari 100%. Kalau setiap berapa menit bisa jual 1. Tetapi ada orang yang gengsi, pokoknya ini saya mau jual 120. Akhirnya 100 baru ditahan sampai 3 tahun masih belum jual. Akhirnya waktu 120 sudah dijual, nah saya untung 20. Tetapi dulu 100 itu sama sekarang sudah 2 tahun 120. Uangnya sudah berubah banyak. Itu tidak mengerti kali.
How to time, saudara-saudara. Nah, di dalam uang kita pintar, kita peka. Bagaimana investasi, bagaimana cari, bagaimana putar, cepat-cepat, saudara-saudara. Di Lawang pernah ada satu orang yang pintarnya saya kira doktor 5 pun tidak cukup untuk dia menjadi doktor ekonomi. Dia bagaimana? Suruh orang jual es. Tidak ada modal ya, tidak apa-apa. Saya kasih 1.000 rupiah. Waktu itu es masih 2-3 rupiah. Pokoknya saya kasih 1.000. Nanti malam engkau sudah jual es. Kasih saya 1.000 tambah 10 saja. Anak-anak yang miskin, wah hebat ya. 1.000 nanti untungnya kalau 1.300. Coba kasihkan dia 10 saja. Banyak orang itu pinjam uang dari dia jual. Tapi mesti jujur kalau saya tangkap engkau polisi. Anak-anak jualan itu kembalikan cuma 1%. Saudara-saudara. 1%. Kalau ada 200 anak. Saudara-saudara. 1%. 30 hari berapa banyak? Hah? Berarti bunganya uang 1.000 itu 1 bulan jadi 3.000. Betul gak? Karena 1 hari 100 kan. 30 hari kan 3.000. 200 anak berapa? Modalnya langsung membengkak menjadi besar. Engkau taruh di bank sampai 1 tahun dapat berapa persen? Coba pikir sendiri. Dia itu 1 hari dapat 1%. 1 hari. Bukan 1 bulan. 1 bulan 30%. Saudara-saudara. Cepat sekali dia menjadi kaya. Nah ini adalah cara kali-kali. Kenapa manusia di dalam uang tahu kali, di dalam waktu tidak tahu kali, saudara-saudara? How to time our time? Bagaimana mengkali-kalikan, lipat-kalikan waktu kita? Itu tidak mungkin. Waktu saya berkhotbah mengenai hal ini di Boston, seorang profesor dari Golden Cornwall University Theological Seminary, dia mengatakan saya sudah dengar dan saya berkata kepada Anda, yang ketiga itu saya sudah jalankan. Bagaimana jalankan? Dia bilang saya seorang hamba Tuhan. Maka pada waktu saya senam pagi 20 menit saya berdoa bagi 20 orang yang minta didoakan saya. Karena saya tidak ada waktu banyak. Saya harus mengajar, saya harus menulis. Saya harus pergi memberikan kuliah di itu universitas yang lain. Saya begitu sibuk. Maka orang suruh saya doakan, saya catat namanya. Waktu saya senam, hati saya 1, 2, waktu senam selesai, doanya selesai katanya. Sudah, itu namanya dengan waktu yang sama saya sudah kerja 2 macam. Saudara-saudara. Dan seorang lain lagi berkata, apalagi kalau saya di WC-nya lama, dia bilang. Ini saya dari kecil susah kalau ke WC, mesti 40 menit sampai 1 jam. Apain kamu? Saya baca. Baca apa? Baca buku-buku yang lain, kecuali kitab suci. Kenapa? Saya tidak berani baca kitab suci di tempat itu. Jadi kitab suci baca di lain tempat, tapi di WC-nya bukunya banyak. Saudara-saudara. Sambil mengerjakan sesuatu. Ya, sambil baca-baca. Tapi begini itu saya dapat banyak juga loh. Karena saben hari 40 menit. 1 tahun saya dapat banyak sekali. Itu time, how to time your time. Melipat gandakan waktu. Nah saudara-saudara sekalian. Mungkin tidak kita melakukan itu. Mungkin aja. Kita melakukan itu dengan cara mengkali waktu. Melipat gandakan waktu. Saudara-saudara. Saya sudah membiasakan diri. Kalau lagi kerja sesuatu, pikir yang lain. Lagi pikir sesuatu, kerja yang lain. Lagi baca sesuatu, dengar musik. Tapi tidak nonton TV. Karena kalau nonton TV, cilaka. Matanya, kupingnya, pikirannya, semua disita. Saudara-saudara. Kecuali saat-saat yang penting saya nonton. Itu saya nonton. Tetapi yang lain, saya dengar musik. Waktu baca bisa dengar musik. Mata sama kuping sama-sama masuk. Dua-dua masuk. Sambil baca sambil dengar musik. Tapi bukan dengar musik yang serius. Bukan dengar musik untuk belajar. Kalau saya betul-betul serius mendengar musik. Saya tidak baca. Lalu saya menganalisa kenapa karyanya begini. Kenapa musik ini begini. Stylenya apa. Kenapa cara kondak. Itu menjadi perasaan seperti ini keluarnya. Ini dengan demikian. Waktu saya compose. Waktu saya kondak. Saya bisa terapkan semangat itu. Ini belajar. Saudara-saudara, seorang bisa belajar berapa banyak sih? Engkau bilang, oh dia bakat, dia memang talentanya lain. Saya kadang-kadang dengar kalimat itu, saya merasa itu kalimat-kalimat yang melarikan diri. Kalau saudara mengetahui bagaimana rajinnya belajar, bagaimana susah payah mau mengetahui segala wilayah, saya berani mengatakan saya menjadi seorang pemuda yang sangat rajin menuntut segala sesuatu. Apa yang orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah saudara-saudara, jangan iri orang lain lebih baik. Iri lain kenapa lebih rajin.
Kalau irinya pada tempat yang benar, engkau bisa melipat gandakan. Saya berani katakan umur 25 sebelumnya, saya sudah dengar semua karya musik yang teragung di seluruh sejarah. Semua yang paling penting, the major works in all the history, saya sudah dengar semua. Sebelum masuk ke dalam sekolah teologi, saya mendengar 600 pelat hitam. Dan pada waktu hari besok mau masuk sekolah teologi, saya bawa semua pergi ke toko pelat yang orang-orang yang exchange itu. Saya kembalikan. Saya bilang, saya serahkan engkau free. Dulunya beli pakai uang. Sekarang saya mau sekolah teologi, saya kembalikan dengan tidak bayar. Karena saya mau melayani Tuhan. Saya konsentrasi belajar. Sampai saya sudah tamat dari sekolah teologi, saya mulai cari lagi klasik-klasik, mulai belajar lagi. Sebelum umur 25, semua karya yang paling penting sudah selesai saya dengar. Sampai bisa hafal. Saudara-saudara, saya belajar filsafat, belajar sejarah, belajar sastra, belajar akan musik, belajar arsitektur. Semua belajar karena apa? Time, cara kali, bagaimana menghitung waktu. Ketiga, kali, berlipat ganda. Melipat gandakan waktu. Saudara-saudara, kita selalu membuang waktu, menghamburkan waktu. Sehingga kita punya hidup terus digeser. Geser sampai ke kuburan. Belum tahu apa-apa. Belum kerja apa-apa. Mendadak mati. Tuhan bilang, tidak ada yang mendadak mati. Mati sebelum itu sudah lama engkau diberi kesempatan. Engkau tidak melipat gandakan waktu. Ini cara ketiga. Keempat, cara membagi. Membagi, saudara-saudara. Apakah artinya membagi? Jika engkau betul-betul memanfaatkan waktu, maka engkau harus share your life. Itu cara membagi adalah share your life in the span of time. Di dalam waktu yang ada batasnya itu. Engkau membagikan dirimu. Saudara-saudara. Misalnya. Seorang menjadi guru. Maka pengetahuan tidak dimiliki oleh dia. Tapi waktu dia mengajar. Pengetahuan itu dibagikan kepada orang lain. Dengan demikian waktu yang sama. Pengetahuan itu menjadi berlipat-lipat. Nah saudara. Membagi. Apa yang menjadi rahasia yang kau tahu, kasih tahu sama orang lain. Apa yang menjadi berkat buku itu, perkenalkan orang lain. Dengan demikian, waktu yang ada padamu, share. Hidup yang ada padamu, share. Gift, talenta yang ada padamu, share. Membagi hidup kita, membagi talenta kita, membagi pengertian kita, makin banyak. Dunia ini makin baik. Saudara-saudara, membagi-bagi hidup. Membagi-bagi bakat. Membagi-bagi akan harta pengertian rohani kita kepada orang lain. Dengan demikian, maka seluruh dunia akan lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, Musa berdoa seperti ini. Tuhan, ajarkan kami bagaimana menghitung hari-hari kami. Supaya kami mendapatkan hati yang berbijaksana. Musa tidak minta supaya kami mendapatkan otak yang pintar. The heart of wisdom. Berbeda dengan the brain of intellectual. Saudara-saudara. Banyak orang mempunyai pengetahuan yang banyak di otak. Hatinya tetap tidak berarah. Tidak berdasar. Tidak berprinsip. Saudara-saudara. Tidak berfondasi. Apa sebab? Karena tidak ada yang mengarahkan pengetahuan yang dimiliki oleh dia. Jika kita mempunyai pengetahuan yang banyak tetapi tidak ada arah. Bahaya. Jika kita mempunyai isi yang penuh tapi tidak mempunyai jalur. Itu bahaya. Jika mempunyai uang yang banyak, tidak tahu bagaimana dipakai, itu bahaya. Generasi pertama berjuang susah payah. Saya dulu miskin, tapi perjuangan itu mulai menjadi sukses, mulai menjadi lancar, mulai mengetahui bagaimana mendapatkan uang. Tetapi generasi kedua bagaimana? Papa kaya kok, kenapa kasih bajunya jelek? Saya mau yang dari Perancis. Saya mau ini, saya mau itu. Saya bilang sama anak saya, hak apa engkau minta ini? Mereka tidak pernah minta. Saya bilang, awas tidak. Jikalau engkau sudah dewasa, engkau boleh pakai uangmu sendiri untuk beli barang yang mahal. Kalau sekarang papa beli barang mahal, itu urusan papa. Bukan uangmu, kamu jangan sembarangan pakai. Saudara-saudara. Jadi anak itu didik, jadi kalau dia tidak ada uang, tak pernah dia minta apa-apa. Karena dia sadar. Itu kewajiban, harus berjuang. Setiap orang harus berjuang sendiri. Tidak bisa iri hati sama orang lain. Saudara, kalau mau iri, irilah kegiatan. Irilah kan kesetiaan. Irilah perjuangan orang lain. Irilah korban, penderitaan, keringat, dan susah payah yang dialami oleh orang lain.
itu iri. Tetapi jangan iri keberhasilan orang lain. Saudara-saudara, orang yang dari susah payah berjuang sampai jadi, dia mengetahui bagaimana pakai uang. Tetapi kekayaan yang diturunkan dan orang tidak mempunyai dasar moral, mendadak mempunyai uang yang banyak, mempunyai harta benda dan isi yang banyak, tidak ada arah, itu bahaya sekali. Banyak pemuda-pemudi rusak, bukan karena tidak ada uang, justru karena terlalu banyak uang. Saudara-saudara, manusia terlalu miskin bisa rusak, manusia terlalu kaya juga bisa rusak. Semua 1, 2, 3. Manusia terlalu miskin bisa rusak, manusia terlalu kaya juga bisa rusak. Kalau begini engkau bilang, Tuhan saya tidak mau kaya gitu, engkau tidak berani doa begitu kan? Saudara-saudara, saya mau kaya sekaligus hidup suci dan hidup bermoral. Kalau begitu engkau perlu mendidik arah, fondasi, prinsip lebih penting dari hanya memberikan pengetahuan. Saudara-saudara, Musa berdoa setelah menghitung waktu, saya ingin mendapatkan apa? Mendapatkan hati yang berbijaksana, bukan otak yang berpengetahuan. Otak yang berpengetahuan gampang, pakai 100.000, kirim anakmu ke luar negeri, setiap tahun 25.000, nanti 4 tahun bachelor, pulang sudah lulus sekolah minggu, sekolah universitas, bukan sekolah minggu. Saudara-saudara, lalu dia pulang dengan otak yang penuh dengan pengetahuan, gampang. Tetapi saudara-saudara, engkau memberikan $100.000 kepada dia sekolah 4 tahun pulang, apakah dia lebih berbijaksana? Tidak. Beberapa gereja pendeta yang disupport full, setelah pulang segala sesuatu minta disupport full. Kalau sedikit kurang diperbaiki, kurang diperlakukan kurang baik, mulai marah-marah, sehingga malah sama sekali tidak mengerti kesulitan domba-domba yang miskin. Dia menganggap memang saya diperlukan, saya ditunjang penuh, saya harus dibeginiin. Maka dia menggembala, bukan mengembala. Dia menjadi contoh jelek dan tidak bisa menggembala dengan baik. Saya sudah lihat 1, 2, 3 seperti ini. Saudara-saudara, hati yang berbijaksana, the heart of wisdom. Saudara-saudara, jikalau di dalam rumahmu ada satu orang, satu saja yang benar-benar memiliki hati yang berbijaksana, berbahagialah keluarga. Keluarga yang ada pimpinan yang hati berbijaksana, maka dia paling sedikit tahu 3 hal. Pertama, takut kepada Tuhan. Kedua, mengenal kesuciannya. Ketiga, jauh dari perbuatan jahat. Inilah ketiga inti bijaksana yang kita dapat di perjanjian lama. The fear of the Lord, far away from wickedness, and know the holiness of God. Saudara-saudara, takut kepada Tuhan, mengenal kesuciannya, jauh daripada perbuatan jahat. Semua 1, 2, 3. Takut kepada Tuhan, mengenal kesuciannya, jauh dari perbuatan jahat. Ketiga ini kalau dimiliki oleh seorang pemimpin keluarga, seorang pemimpin gereja, seorang pemimpin masyarakat, seorang pemimpin perusahaan, berbahagialah perusahaan itu, berbahagialah rumah tangga itu, berbahagialah gereja itu, berbahagialah kelompok itu. Karena apa? Takut kepada Tuhan adalah dasar kita tidak jatuh di dalam jerat iblis. Mengenal kesucian Tuhan Allah adalah prinsip dan rahasia kita hidup bermoral yang sungguh-sungguh. Dan jauh daripada segala perbuatan jahat adalah suatu pelaksanaan rohani yang hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah doa Musa. Musa berkata, ajarlah aku bagaimana menghitung waktuku, supaya aku mendapatkan hati yang berbijaksana. Amin, saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita, mau mengakhiri tahun dan abad ini. Ingat khotbah ini dengan baik-baik. Mulai hari ini, tidak lagi hitung kerusakan orang lain. Tidak lagi menghitung jasa sendiri. Tidak lagi hanya menghitung uang yang ada pada kita. Kita belajar, hitung anugerah, hitung kebaikan, hitung kesalahan sendiri, hitung baiknya orang lain. Dan lebih dari itu, hitung waktu yang ada pada kita. Cara plus, cara minus, cara mengkali, lipat ganda, cara membagi-bagi. Tuhan memberkati kita masing-masing.
Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Setiap detik lewat di dalam anugerah-Mu. Setiap hari lewat dengan mandat dan kewajiban yang Tuhan berikan kepada kami. Setiap tahun lewat dengan mengingatkan kami, hidup di dunia ini adalah hanya menjadi tetamu saja. Oh Tuhan, ajarkan kami memenang ke atas. Ajarkan kami dengan sesuatu kesadaran vertikal bahwa Engkau adalah Tuhan tempat perdiaman jiwa kami untuk selama-lamanya. Sebelum dunia diciptakan sampai kepada kekekalan Engkau Tuhan, kami berterima kasih. Pimpinlah kami, berkatilah kami, berkati gereja ini, khususnya setiap orang yang hadir dalam kebaktian ini, biar Engkau berbicara lebih mendalam di dalam diri hati kami masing-masing. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.